Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bainal ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar wa bisanatil muttasi ilal imami muallimi rahimakumullah wa adan naf'a wa bi ulumi fid dairini amin. Wa rawat Tirmizi an Ibnu Amr anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khoslatani man kana fihi kataballahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Man nazara fi dinihi ila man huwa faqahu faqtada bihi wa nazara fid dunyahu ila man huwa dunahu fa hamidallaha ala ma faddalallahu bihi alaihi kataballahu syakiran sabiran wa nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa faqahu fa asiba ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Dari Imam Tirmizi dari Ibnu Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, khaslatani man kana fihi kataballahu syakiran sabiran. Khaslatani, ada dua hal. Man kana fihi, siapa yang memiliki pada dua hal, kataballahu syakiran, maka Allah catat dia sebagai orang yang bersyukur, sabiran, dan orang yang sabar. Walam wamalam yakuna fihi, siapa yang tidak memiliki dua hal, lam yaktubullahu syakiran, tidak dicatat sebagai orang yang syukur dan tidak orang yang sabar. Siapa? Yaitu orang yang syukur dan orang yang sabar dicatat oleh Allah SWT. Man nazara fi dinihi ila man faqahu faqtada bihi, yaitu man nazara ila dinihi, siapa yang memandang pada agamanya, ila man huwa faqahu, kepada orang yang di atasnya, ya, faqtada, dan dia mengikutinya, ya, dia itu mengikuti, ya, bihi, dengannya, wa nazara fid dunyahu ila man huwa dunahu, dan memandang dunianya kepada orang yang lebih rendah, hamidallaha ala ma faddalahu, dia bersyukur, dia mengucapkan alhamdulillah karena man faddallahu, apa-apa yang Allah telah karuniakan kepadanya. Kataballahu syakiran sabiran, maka Allah catat, Allah tulis dia sebagai orang yang sabar, orang yang syukur, ya. Nah, jadi dua hal, ya, dua hal, di mana dua hal ini jika ada dalam diri orang, ya, maka dia dicatat sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Ya, nah, apa yang dicatat dia sebagai orang yang syukur dan sabar, ya, adalah, ya, dia, ya, man kana fihi kataballahu syakiran wa malam yaktub, ya, siapa yang ada pada ini dua hal, ya, ini, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang syukur dan sabar, ya. Jadi, ya, ada dua hal, ya, apabila terdapat pada diri orang itu dua hal itu, ya, maka dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Tapi kalau tidak ada dua hal itu pada diri seseorang itu, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar.
Apa dua hal itu? Nah ini ya. Yang pertama, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma fadal bihi alaihi kataballahu syakiran sabiran. Yaitu ya, orang dicatat sebagai orang yang syukur dan sabar. Man nazara fi dinihi ila man fawqahu, orang siapa yang memandang agamanya itu kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, ya, memandang agama ya kepada orang yang lebih tinggi agamanya. Dia melihat ya kepada guru, kepada alim ulama ya yang lebih tinggi dari kita, ya. Nah, kalau kita sekolah kelas 1 naik kelas 2 terus ke atas, ya. Nah, begitu juga kalau seseorang itu melihat agamanya itu kepada orang yang lebih tinggi, ya, paktada, dan diikuti orang itu, ya. Nah, maka dia akan dicatat sebagai ya orang yang syukur dan orang yang sabar, ya. Kita melihat orang yang lebih alim, kita melihatnya ke atas, ya, paktada, kemudian kita ikuti, ya, masalah ya rajin dalam ibadahnya, ya, akhlaknya bagus, kita ikuti itu, ya, maka ya itu akan dicatat sebagai ya orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang syukur gitu, ya. Nah, tapi ya sebaliknya, wa ma lam takuna fihi ya lam yaktubhu, ya, wa ma lam takuna fihi, ya, kalau tidak ada dalam dirinya itu, ya, dia tidak dicatat sebagai orang yang syukur dan sabar, ya. Jadi sekali lagi ada dua hal, ya, di mana jika terdapat dalam diri orang itu, ya, maka Allah catat dia sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar. Dua hal itu mana? Yaitu yang pertama, dia memandang agama itu, ya, melihat agama itu, mempelajari ya itu kepada orang yang lebih atas, yang lebih tinggi. Ya, dengan kita melihat guru, melihat ulama, kita akan semangat. Kita sering rajin di ta'lim, kita akan menjadi semangat. Sering kumpul dengan ulama, kita akan menjadi semangat. Paktada, kemudian juga kita ikuti, ya, kita ikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di atas ilmunya, di atas kita, ya. Dia rajin sholat, dia malam, maka kita akan termotivasi, ya, juga untuk ya ikut ya sholat malam, sholat berjamaah, ya. Tetangga kita lebih alim dari kita, kita lihat dia ya subuh udah ke masjid, ya, itu kita lihat, ya, maka kita akan paktada, kita mengikutinya, ya, kita mengikutinya. Itu akan termotivasi bagi kita untuk kita mengikuti orang-orang jika kita melihatnya kepada orang yang lebih tinggi, ya, kita melihat ke atas kepada orang yang lebih tinggi ilmunya itu, ya, kita akan menjadi semangat juga, ya. Maka itu hendaklah kita selalu duduk dan mengikuti orang-orang alim, ya. Rasulullah SAW-nya kita sabdakan bahwasanya ya kita hendaklah istiqomah duduk di taklim, ya, kita dekat dengan para ulama, dengan habaib, dengan guru-guru, ya, kita istiqomah, ya, duduk ya sama-sama ya dengan orang-orang alim, maka jiwa kita akan semangat, ya, iman kita akan semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazimu, ya, istiqomah, kita duduk mujalasatil ulama, di majelis-majelis ulama, ya. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit, ya, bi hikmatil hukama, ya, bahwasanya hati yang gersang
ya, hati yang gersang, hati yang mati, itu Allah berikan cahaya dengan dia mendengar nasihat, mendengar kata-kata daripada ulama. Innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Ya, itu akan menjadi, ya, hati menjadi subur, menjadi tenang jika kita rajin duduk dengan para ulama. Kita termotivasi, kita jadi semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kama yuhyil ardal mayyit, kata Rasulullah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi bima'il mator, dengan air hujan. Bumi kalau nggak hujan-hujan kering, gersang, debu. Begitu hati kita, ya. Hati kita kalau jauh dari ulama, jarang ngaji, jarang apa, itu semangat, ya, gersang. Maka dengan kita dengar istima'u kalamil hukama, dengan mendengar nasihat kalimat ulama, kita rajin duduk, ya, di majlis-majlis taklim, hati kita akan menjadi subur, ya, hati kita tidak gersang, keimanan kita akan bertambah kuat. Maka itu, ya, yang pertama dikatakan dua hal ini. Yang pertama adalah di mana, ya, hendaklah nazara fi dini ilaman huwa faqahu faqadu. Kita lihat, ya, agama itu kepada orang yang lebih tinggi, jangan yang lebih rendah, ya, harus pada yang lebih tinggi, pada ulama, pada guru, gitu. Jangan yang lebih rendah. Kalau rendah malas jadinya ngikutin, ya. Ntar yang kedua tuh, ya. Nah, kemudian juga, ya, untuk dia menjadi orang yang dicatat sebagai orang yang syukur, ya, dan orang yang sabar, ya, wa nazara fid dunya ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma fadallahu bihi wa alaihi kataballahu syakiran sabiran. Dan juga kalau memandang dunia, ya, memandang dunia, memandang materi, ya, pandanglah kepada orang yang lebih rendah dari kita. Jangan yang lebih tinggi, pandangnya kepada yang lebih rendah. Ya, kita susah hidup nih, dagang sepi banget. Ya, kita lihat yang kepada lebih rendah. Masih ada orang yang tidurnya di kolong jembatan, yang nggak punya rumah. Kita maka pahamidallah, kita bersyukur pada Allah, ya. Walaupun hari ini belum dapat beli beras, ya, tapi punya rumah, ya. Orang-orang, ya, pada, ya, banyak yang nggak punya rumah, yang tidurnya di jalanan, ya. Maka pahamidallah ala ma fadallahu bihi, kita bersyukur kepada Allah SWT, ya, kita alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah syakiran wa sabiran, orang yang memandang agamanya kepada orang yang lebih tinggi sehingga dia termotivasi untuk giat ibadah kepada Allah SWT, dan memandang dunia ini kepada orang yang lebih rendah, ya, supaya dia merasakan masih ada orang yang lebih rendah, yang lebih susah, yang lebih miskin, sehingga kita bersyukur pada Allah, ya, kita ucapkan alhamdulillah ma fadallahu bihi, kita ucapkan alhamdulillah apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, karena masih banyak orang yang lebih rendah dari kita. Ya, itu, ya, adalah orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, sebaliknya, wa nazara fi dinihi ila man huwa dunahu, ya, siapa yang memandang, ya, agama itu kepada orang yang lebih rendah darinya, ya, wa nazara dunya ila man huwa faqahu, dan memandang dunia itu kepada orang yang lebih tinggi, fasib ala ma matahu lam yaktubullah syakiran wala sabira. Kalau orang, ya, hidupnya, ya, dia melihat agama kepada orang yang lebih rendah, yang lebih bodoh, wah, semangatnya enggak ada, ya, kepada dia itu, ya, jalan mulu, ya, bayangnya kagak rajin, ya. Nah, akhirnya kita ngikut-ngikut nggak rajin. Hampir lagi sih dia nggak rajin, kaya juga tuh dia, ya, dia kagak sembahyang, ya, dagangnya lancar aja. Nah, kita akhirnya juga, ya, menjadi
malas, ya. Kita menjadi malas, gitu ya. Dan memandang dunianya ya kepada yang atas, lebih atas, ya, lebih kaya. Nah, itu maka lam yaktubuhullahu syakiran wala sabira. Maka Allah tidak akan catat dia sebagai syakiran sabira, orang yang bersyukur dan orang yang sabar, ya, tidak catat oleh Allah SWT. Maka itu kita hendaklah memandangnya ini ya kepada agama kita, ya, kepada orang yang lebih tinggi. Kita belajar, kita tingkatkan ilmu kita, tingkatkan iman takwa kita agar kita menjadi orang yang bersabar dan bersyukur, ya. Ya, gitu. Jadi orang yang sabar dan syukur atas nikmat-nikmat Allah, ya. Apa itu sabar? Ya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu as-sabru fil Quran, di dalam, ya, Ibnu Abbas berkata as-sabru fil Quran, sabar di dalam Al-Quran dijelaskan ala sati aujuhin, ada 3 ya tingkatan, ya, 3 kelompok, ya. Ya, jadi yang namanya sabar ada 3, ya. Yang pertama sabru ala adail faraidi lillah, sabar dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Sabar. Apa kewajiban kita? Sholat, ya. Sholat kita harus sabar, ya. Jangan terburu-buru, jangan nggak sabaran. Sembahyang buru-buru banget. Jangan, ya, kita harus sabar, ya. Itu. Jadi sabru ala adail faraidi lillahi ta'ala, sabar, ya, dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudu kita harus sabar biar tertil, ya. Salat juga sabar, ya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ini biasanya kalau sholat di rumah diri aneh, ya, mau buru-buru aja dah, ya, jangan, ya. Makanya kita sholat berjamaah, ngelihat orang rajin, kita harus rajin berjamaah, itu, ya. Jadi sama sabar dalam melaksanakan perintah Allah, semua perintah-perintah Allah, ya, kita harus bersabar, ya, gitu. Ya. Nah, orang yang melaksanakan, ya, kewajibannya, ya, fardu-fardu yang diwajibkan padanya dilaksanakan dengan sabar, falahu salasami'ati darajah, dia mendapatkan 300 derajat, ya, tinggi, banyak, ya. Orang melaksanakan kewajiban dengan sabar, dia mendapatkan 300 derajat. Kemudian yang kedua, wasabrun an maharimillah, sabar, ya, meninggalkan, ya, menjauhkan daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharamkan kita sabar, artinya jangan kita laksanakan. Kadang-kadang kita nggak sabaran, penasaran, lihat HP, ya, membaca Quran lewat tuh, anak gadis cakep banget, penasaran tuh. Nah, kita harus sabar, ya. Jangan dilihat. Iya, ini orang kita emang seringan penasaran, memang. Iya, penasaran. Kalau yang dilarang, kadang-kadang penasaran, pengen tahu. Ya, nah, kalau kita sabar, ya, menjaganya, kita bisa menjauhkannya, maka itu, ya, adalah yang disebut sabar, ya. Nah, kata Ibnu Abbas, orang yang sabar dalam menjauhi segala yang diharamkan, walahu sittami'ati darajah, mendapatkan 600 derajat, lebih tinggi, ya, karena, ya, daripada maksiat lebih susah kita, ya, lebih susah gitu, ya, lebih tinggi lagi gitu, ya. Yang ketiga, wasabru fil ma musibatin inda sodapatil ula, sabar, ya, dalam menerima musibah, ya, dalam menerima musibah kita harus sabar. Kapan sabarnya? Fi musyatil ula, waktu saat pertama itu dapat musibah, ya, langsung sabar, serahkan kepada Allah, ya, jangan teriak-teriak dulu,
Saudaranya bilang sabar. Iya dah gue sabar ya. Ya udah kayak sabar itu. Ya. Iya ya. Anaknya meninggal. Ya. Dia teriak-teriak ya. Saudaranya bilang sabar. Iya dah saya sabar. Bukan, tapi pertama udah sabar, sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sabar dalam menerima musibah walahu tis'ami'ata darajah, mendapatkan 900 derajat. Ya, lebih berat lagi memang dia, ya, dalam menerima musibah, ya, sabar, sulit memang ya. Nah, itu ya, mana sabar ya. Kemudian masalah syukur, ya, syukur adalah kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Enggak mungkin kita dapat menghitungnya, ya. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung-hitung nikmat Allah, kagak mungkin kau dapat menghitungnya. Ya, tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Ya, cuman kan kadang-kadang nikmat baru kita kata itu nikmat, baru kita syukuri. Kalau nikmat itu kan ya artinya menonjol lah bagi kita. Contohnya kita antri ada saudara di dalam, kita suruh duluan, enak gak? Ya nikmat gitu ya, ngeruahan nih. Dia tetangganya dikasih gedean, nikmat. Kadang-kadang orang ya merasa nikmat ya kalau ada yang lebih spesial ya. Padahal nikmat itu sangat banyak yang Allah ya berikan pada kita. La ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, ya. Tidak akan kita dapat menghitungnya nikmat-nikmat itu kalau kita menghitungnya, ya. Gitu ya. Cuma syarat tafasil nikmatillahi alaik bi a'dhaika wa jasadika wa ruhika wa jami'a ma tahtaju ilaihi min umuri ma'isyatika, ya. Nah, apabila kau ketahui ya daripada nikmat-nikmat itu secara terperinci ya yang Allah berikan pada kita, nikmat yang begitu banyaknya enggak mungkin kita dapat menghitungnya, ya. Nikmat bi a'dhaika, nikmat di dalam anggota tubuh kita. Kita nggak bisa menghitungnya, ya. Nikmat dari tangan kita, ya, dari kaki kita, badan kita, itu begitu banyak, ya. Dari tangan aja kita nikmat, tangan bisa bergerak, ya. Itu kadang-kadang kita lupakan. Kalau udah lumpuh aja dah, ya, udah stroke ya, baru rasanya enak, rasanya kalau sehat tangan bisa bergerak, ya. Nah, itu dari tangan kita begitu banyak nikmat-nikmat, ya. Dari jari kita yang bisa bergerak, nikmat begitu banyaknya, ya, daripada tangan kita. Wajah sadika, daripada badan kita. Badan kita ini Allah ciptakan demikian sempurnanya, dan semua yang Allah ciptakan kenikmatan ini adalah untuk kita, ya. Badan kita nikmat, kita duduk enak begini nih, ya. Ntar kita bangun, capek bangun, enak. Iya. Kita tiduran, enak. Kita jalan, enak. Enak semuanya. Ya, begitu banyaknya. Ya, waruhika, ya, daripada rohani kita, ya, ini rohani kita. Wa jami'i ma tahtaju ilaihi min umuri ma'isyatika, ya. Maka ya semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini penuh dengan kenikmatan, ya, penuh dengan kenikmatan, ya. Maka itu kenikmatan itu kita syukuri, ya, bil qalbi wal lisani wal jawari, dengan hati, dengan lidah, dan juga seluruh anggota badan kita. Kita syukurnya, ya. Bagaimana? Amma bil kalbi ba'an yahduru khair li jami'il khalqi wa yahduru abadan fi zikrillahi ta'ala fayansahu, ya. Dengan hati kita berzikir kepada Allah. Wa amma bil lisani fadharu bi syukra bit tahmidati adalati alaih. Dengan lisan kita bersyukurnya adalah dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan kita berzikir, ya.
Jadi mulut kita ucapkan banyak-banyak alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Jangan mulut dibuat nyanyi mulut. Nyanyi ya. Nah, itu syukur kita ya. Wasairil jawarih ya, dan semua ya anggota badan kita ya penuh dengan nikmatan ya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah ya. Jadi orang yang memandang agama itu kepada orang yang lebih tinggi ya, kita bisa ngikuti ya, kita bisa tingkatkan iman takwa kita, ibadah kita ya. Kemudian ya kita memandang dunia ini kepada orang yang lebih rendah dari kita, sehingga kita bersyukur Allah memberikan karunia kelebihan kepada kita. Itulah orang yang dicatat oleh Allah ya untuk mendapatkan, dicatat sebagai orang yang syukur. Tapi sebaliknya ya, kalau orang memandang agamanya ngambang remeh ya, ngelihatnya ke bawah ya, anggap ya remeh masalah kewajiban, ngelihat sama yang bawah, itu dia ya sembahyangnya kurang getol ya, tapi duitnya banyak aja. Jadi dagangnya banyak aja ya, itu akan menurunkan semangat kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga dia memandang, kalau dunia dipandang lihat sama yang kayaan ya, lihat kaya, maka dia pengen juga jadi kaya, pengen semangat ya, pengen duitnya juga banyak ya. Nah ini adalah dikatakan orang yang demikian tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar ya. Karena dunia ini kalau dikejar tidak akan terkejar ya, tidak akan terkejar ya dunia ini ya. Ya ini ya, jadi ya gimana dua hal ya yang ada dalam diri kita ini ya, apabila ya dimana dia memandang agama lebih tinggi kepada orang yang lebih tinggi, memandang dunia kepada yang lebih rendah, itu orang yang syukur ya. Dan orang yang memandang agama kepada yang lebih rendah, memandang dunia yang lebih tinggi, itu tidak dicatat sebagai orang yang syukur dan orang yang sabar ya. Wa hadza hadisun, lanjutannya. Wa hadza hadisun jami'ul jami' anwa'il khair. Ini hadis ya terkumpul pada bermacam-macam kebaikan. Ya, hadis yang di atas ini catat sebagai orang yang sabar, orang yang syukur ya, itu mengandung bermacam-macam kebaikan ya. Selanjutnya wal maqalatu sabi'atu wal isrun, makalah yang ke-27 ya. Ya man bid dunya hustagal kan gharratul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la yamuta illa bil ajal. Makalah yang ke-27 ya, dalam syair Bahrul Kalam, Bahrul Kamil ya, dikatakan dalam yang syair ini, ya man bidunya hustagal, ya wahai siapa yang sibuk dengan dunianya ya, kad gharrahu tulul amal, maka dia tertipu ya dengan angan-angan, dengan tinggi aman-angan ya. Siapa yang sibuk sama dunia, sibuk sama dunia ya, sibuk sama dagang, sama kerja, pokoknya nggak ngapa-ngapain, repot juga, sibuk juga. Coba ada ajak teman kita yang di rumah, yuk kita ngaji yuk, lagi repot nih, besok aja dah. Repot, ada nggak ngapa-ngapain? Iya ya, hah? Iya nggak? Ya kita ajak ya, kita ngaji yuk, ya. Lagi repot banget, ya gitu. Tangga lagi repot, dibilang lagi lemes banget nih, ya, besok aja dah. Oh ya, ada aja alasannya, ya.
Siapa yang ya dengan dunianya sibuk ya, baik sibuk perasaan atau sibuk emang kerjaan, repot saja ya, kan gharrahu tulul amal, ya sungguh tertipu dengan ya tinggi angan-angan, panjang angan-angan. Angan-angan ini panjang, dia nggak ngapa-ngapain, diduduk ngelamun aja, mikirin ya yang jauh-jauh ya, mikirin pengen ini pengen itu ya, mau begini mau begitu ya. Dunia itu ya tidak akan terkejar ya, kita cari usaha ya, tapi jangan kita ya lupakan dengan akhirat ya. Dunia dikejar nggak akan terkejar ya. Akan diumpamakan dunia ini sebagai bayangan. Kalau jam 10 kita Uber di bayangan kita, kena nggak? Kagak kena ya. Jam 10, jam 8 pagi ya bayangan kita Uber, kagak kena. Tapi ntar kalau jam 12 nggak di Uber juga, nggak di Uber ya sampai dia ya. Nah, itu ya dunia ya. Siapa yang sibuk aja sama dunia ya, dia tertipu ya dengan ya panjangnya angan-angan ya. Ad-dunya mata'ul ghurur ya. Dunia adalah ya sebagai ya mata, kenikmatan yang menipu. Kelihatannya enak ya. Ya, itu adalah cuman tampaknya aja ya. Dunia ini cuman katanya dan tampaknya ya, sifatnya hanya sebentar. Kita kata orang itu enak, duitnya banyak, enak sebentar ya, nggak tahu sih lagi pusing, banyak yang nagih banyak yang datang ya, dia puyeng ya. Jadi tampaknya dunia itu tampaknya ya, enaknya sebentar. Dunia itu tidak kekal ya, yang kekal hanya akhirat ya, sifatnya hanya sebentar. Nah, jadi siapa yang sibuk dengan dunia, dia tertipu dengan ya angan-angan ya, dengan angan-angannya. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal ya. Awalam yazal ya, tidak sampai ya, yazal turun ya. Ya, awalam yazal fi ghaflatin, tidak pernah berhenti dalam kelalaian ya. Hatta dana minhul ajal, sampai hingga ajal itu mendekatnya, sampai ajal datang ya. Dia nggak pernah berhenti dalam kelalaian. Manusia yang sibuk dengan dunia ya, dia terus ya dalam kelalaian sampai ajal tiba. Kalau ajal tiba udah dah habis ya itu. Maka Allah firmankan dalam surat At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir ya. Alhaakumut takasur ya, kau berbangga-bangga, banyak-banyakan duit ya, terus lalai ya, lupa dengan akhirat. Hatta zultumul maqabir, sampai masuk ke kuburan dah baru selesai ya, awalam yazal fi ghaflatin ya, dia tidak pernah berhenti dalam kelalaian hingga ajal ditentukan mendekatinya ya. Bahkan Rasulullah SAW sabdakan ya, manusia itu tidak akan puas dengan dunia. Siapa yang punya satu gudang ya emas, pengen punya dua, pasti pengen punya dua. Punya mobil satu, pengen punya dua, pengen tiga pengen 4 ya, sampai masuk kubur. Kalau masuk kubur habis dah, berhenti dah dia. Nah, kalau belum masih ya, terus ya, masih itu ya. Nah, al-mautu ya'ti baghtatan, mati itu datang dengan tiba-tiba. Baghtatan, tiba-tiba, tidak memberitahukan ya. Wal qabru sundukul amal, dan kubur itu adalah peti amal.
perbuatan kita. Ya. Jadi al-mautu ya'ti baghtatan, maut itu datangnya tidak memberitahukan. Ya, datang yang memberitahukan tiba-tiba. Ya, itu. Jadi mati datang tiba-tiba. Gak ada yang tahu kapan kita mati. Ya, nggak tahu kita mati kapan, di mana. Nah, nggak ada yang tahu. Ya, kita katanya orang sakit lama banget, nggak mati-mati. Ya, ada yang nggak sakit langsung mati. Ya, makanya itu al-mautu ya'ti baghtatan, mati datang dengan tiba-tiba. Ya, dengan tiba-tiba. Ya, maka kita harus siap aja. Jangan merasa masih sehat nih, masih lama mati. Jangan sampai lalai dengan kematian. Kita harus siap. Ya, karena mati itu ya'ti baghtatan, datang tidak memberitahukan. Ya, tidak memberitahukan, datang dengan tiba-tiba. Kita harus siap. Kadang-kadang kita juga lupa memang masih sehat nih. Ya, masih sehat namanya masih lama mati. Ya, mati itu nggak mandang sakit, nggak mandang sehat, nggak mandang tua, nggak mandang muda. Udah waktunya. Bisa aja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Mati, ajal udah datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kita harus selalu siap. Wal qabru sundukul amal. Kubur itu adalah petinya amal. Ya, kubur itu peti amal. Artinya kalau sudah di kuburan, amal-amal kita kumpul udah di situ dah. Kayak di dalam peti kumpul lah, tinggal dibuka dihitung dah. Ya, kan peti duit itu kita masukin duit, ya, masukin terus masih hidup, mati aja, tuh buka dah hitung, ada berapa nih, itu, ya, dihitung lah tuh, ya. Isbir ala ahwaliha la muta illa bil ajal. Ya, isbir ala ahwaliha la muta illa bil ajal. Ya, bersabarlah menghadapi kesusahan. Ya, tiada mati tanpa ajal yang menentukan. Ya, isbir, sabar dalam keadaan ya menghadapi kesusahan hidup di dunia. Ya, kita bersabar. Ya, menghadapi kesulitan, kesusahan, ya kita bersabar. La mata illa bil ajal, tidak akan mati tanpa ajal yang menentukan. Ya, jadi sabar, terus kita bersabar dalam menghadapi kesulitan. Ya, kalau udah waktunya, sudah ajal tiba, kesulitan itu pun akan habis, akan hilang. Ya, jangan sampai nggak sabaran. Ya, kita harus ya bersabar. Ya, sabar dulu ya. Ya, yang terakhir ya. Wariya Dailami annahu ya. Qala Imam Dailami ya, bersungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tarkud dunya amrun minas sabri wa asyaddu minal khatil yusuyuf ya fi sabilillah. Wala yatrukuha ahadun illa atallahu misla ma yu'ti syuhada ya. Riwayatkan oleh Imam Dailami, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tarkud dunya amaru minas sabri, meninggalkan dunia, meninggalkan kehidupan dunia itu lebih pahit daripada sabar. Ya. Meninggalkan kesulitan hidup ya itu lebih pahit daripada ya as-sabr ya, sabar ya, pahitan apa yang pahit tuh ya, meninggalkan yang pahit ya, meninggalkan dunia itu ya, meninggalkan ke dunia itu lebih pahit daripada ya pahitnya sabar ya, pahitnya sabar begitu ya. Sulitnya yang meninggalkannya. Wa asyaddu min khatmi suyuf ya, dan lebih hebat ya, lebih keras ya, lebih keras ya, daripada ya, lebih berat ya daripada dipukulkan dengan pedang di jalan Allah.
Ya, kita ya bersabar dalam hidup ini, ya. Nah, itu dimana kita meninggalkannya lebih ya pahit daripada sabar dan lebih keras ya daripada ya asyuk ya asyuk penggalan ya, pedang fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Wala yatruku hadun illa atahu lillahi masalamu yu'ti syuhada. La yatruku hadun, tidaklah seorang itu meninggalkannya kecuali Allah berikan seperti diberikannya seorang mati syahid ya. Seperti meninggalkan mati syahid ya. Nah ya. Jadi kesabaran di dunia ini, kehidupan kita ini adalah lebih ya sulit ya, lebih kita daripada lebih sulit dia dalam menghadapi kesabaran hidup di dunia ini ya. Jadi ya meninggalkan keduniaan lebih pahit daripada pahitnya sabar dan lebih berat daripada perang, lebih berat daripada perang itu ya. Jadi meninggalkan ya kehidupan dunia ya ini lebih berat daripada sabar ya, dan lebih berat daripada berperang itu ya. Kalau berperang kelihatan musuhnya, kalau dunia nggak kelihatan, hawa nafsu nggak kelihatan ya. Nah, kalau perang kelihatan musuhnya jauh, kalau hawa nafsu adanya dalam diri kita ya, makanya lebih berat, lebih sulit. Maka Nabi katakan setelah perang Uhud dia pulang, pada perang itu hebat, banyak yang meninggal ya. Nabi katakan kita baru saja menyelesaikan perang yang ringan, kita akan menghadapi perang yang lebih hebat. Sahabat bingung ya, perang Uhud udah hebat banget itu, apaan lagi yang lebih hebat lagi ya. Ditanya apa ya Rasul yang lebih hebat dari perang Uhud? Kata Rasulullah, memerangi hawa nafsu ya, memerangi hawa nafsu ya. Ya, besok kita lanjutkan ya tentang masalah yang dilihatkan oleh Imam Dailami ini, kita ulang besok ya. Ya, itulah ya jamaah sekalian. Jadi besok ruwayat Dailami annahu qala tarkud dunya amarrun ya amarru minas sabri wa asyaddu min hattis suyuf fi sabilillah. Wala yatrakuhu ahadun illa tallahu mislu ma yu'tu syuhada ya. Ya, ditandain ya, ditandain tuh biar nggak nyari-nyari lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuafi ni'amahu bi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asfaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'adaima fid din wad dunya al akhirah. Allahumma hdina bihudaik waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwani waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wasak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.